Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam tema PKI Hantu atau Nyata. Sekarang setelah dengar Ustadz Abu Bakar Al-Habsyi, saya mau ke Pak Masduki Baidroi. Ya, bagaimana pendapat Bapak seperti yang saya pertanyakan sama Pak Abu Bakar? Ya, Assalamualaikum Bung Karni. Jadi Waalaikumsalam. PBNU itu punya banyak pengalaman ya kalau terkait dengan PKI itu. Karena itu kami sengaja bawa satu buku ini, buku tentang benturan NU dan PKI 1948 sampai 1965. Salah satu hal yang juga penting juga saya kemukakan di sini bahwa kiai-kiai NU itu termasuk salah satu sasaran yang disebut salah satu setan desa atau setan kota yang harus disingkirkan oleh PKI gitu. Dan tadi juga sudah kita diskusikan bahwa banyak sekali para kiai yang menjadi korban dari kekejaman-kekejaman yang terjadi di peristiwa-peristiwa yang kelam itu. Baik di tahun 48 ataupun di tahun 65. Peristiwa yang lain yang juga kami pernah mengalami bahwa kami punya presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya kira juga sudah berupaya memberikan jalan menghapus berbagai diskriminasi yang dialami oleh teman-teman kita dari PKI. Tetapi juga kita tahu juga bahwa akhirnya Gus Dur setelah tidak jadi presiden juga disomasi oleh ya simpatisan Partai Komunis Indonesia ini gitu kan. Bahkan juga kami punya pengalaman, ada sebuah laporan dari Amnesty International bahwa NU ini dianggap sebagai jagalnya PKI gitu. Itulah sebabnya kami mengeluarkan buku secara resmi yang dikeluarkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2014 yang lalu itu. Untuk apa? Ya untuk perlu kami merekonstruksi karena pada dasarnya sejarah itu adalah apa dan siapa yang akan menulis sejarah. Kalau tadi Bang Karni misalnya mengatakan apakah film yang diinstruksikan oleh Panglima itu ada banyak pembelokan dan seterusnya. Saya kira setiap sebuah karya punya subjektifnya sendiri dan kami juga perlu melakukan langkah-langkah untuk pembelaan seperti itu terkait dengan berbagai tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada kader-kader NU baik di tahun 65 ataupun di peristiwa-peristiwa setelah itu. Nah, itulah sebabnya maka kami sangat memahami betul bahwa sejarah itu memang harus ditulis dengan baik. Sejarah itu perlu kita pelajari dengan baik. Dengan mempelajari sejarah saya kira kita bisa ke depan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang benar terhadap terutama yang terkait dengan kehidupan persoalan berbangsa dan bernegara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin kemukakan bahwa walaupun toh di dalam peristiwa-peristiwa yang melibatkan bentrok antara umat Islam khususnya Nahdlatul Ulama dengan PKI, namun kami juga mempunyai cara-cara di dalam bagaimana menyelesaikan bentrok itu setelah peristiwa gitu ya. Karena bagi kami sebenarnya kami tidak ingin mewarisi dendam sejarah. Saya kira dendam itu harus selesai dan harus dilupakan. Karena apa? Karena ajaran agama kita sebenarnya memang mengajarkan seperti itu. Banyak sejarah yang memberikan inspirasi betapa pentingnya kita bahwa
dendam sejarah itu tidak boleh direproduksi terus-menerus, karena itu tidak akan bagus untuk kehidupan bangsa dan negara. Dalam konteks itulah maka kami di Nahdlatul Ulama sudah melakukan beberapa langkah yang disebut dengan rekonsiliasi yang bersifat alami. Setelah peristiwa 65 kami di Jawa Timur banyak sekali keluarga-keluarga korban dari Partai Komunis Indonesia menjadi korban itu, kami tampung semuanya di dalam pesantren-pesantren, dan itu juga bukan hanya di satu tempat, tapi di beberapa tempat juga terjadi seperti itu. Rekonsiliasi ini saya kira sangat penting. Karena apa? Karena buat kami ke depan bagaimana persoalan-persoalan itu bisa segera selesai. Bukan bagaimana persoalan-persoalan yang berdarah-darah di masa lalu itu dipelihara untuk kepentingan-kepentingan hal yang tidak sehat bagi kehidupan politik kita ke depan. Oleh karena itu, harapan kita semuanya, terutama kami dari Nahdlatul Ulama, bagaimana agar persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan-persoalan sejarah kelam itu, marilah kita selesaikan bersama-sama. Terkait dengan persoalan-persoalan apakah kita diperbolehkan misalnya menonton film dan segala macam, PBNU juga sudah mengeluarkan edaran dipersilahkan bahwa para santri menonton film sejarah G30 SPKI, tidak menonton juga tidak masalah. Artinya apa? Artinya kami sebenarnya ingin bahwa persoalan-persoalan yang terkait dengan siklus tahunan yang di setiap bulan-bulan September dan bulan Oktober itu selalu terjadi seperti ini, saya kira kita harus menyikapi secara proporsional, kita menyikapi secara rasional, dan jangan berlebihan, sehingga nanti kita persoalan-persoalan dendam sejarah itu tidak pernah selesai. Saya kira ke depan menyelesaikan persoalan dendam sejarah itu menjadi kewajiban kita dan menjadi kewajiban tokoh-tokoh semuanya kita, agar masalah-masalah yang lebih penting ke depan bisa kita selesaikan. Masalah kita sangat banyak di luar persoalan-persoalan dendam sejarah ini. Ada persoalan kemiskinan, ada persoalan kesenjangan, dan persoalan-persoalan ekonomi yang sebenarnya menjerat kita semua. Saya kira itu lebih produktif kita bicarakan ke depan dibanding persoalan-persoalan sejarah yang seperti ini, yang kemudian nanti akan menjadi beban terus-menerus setiap tahun. Saya kira itu tidak baik buat kehidupan bangsa dan negara kita. Begitu Bung Karni, saya kira. Jadi di mata NU sendiri, komunis bukan lagi ancaman ke depan. Kita sebenarnya bukan persoalan ancaman atau tidak, tapi yang terpenting bagi kami di kader-kader Nahdlatul Ulama itu bagaimana membaca sejarah ini sebagai sesuatu yang sangat penting agar tidak terulang. Otomatis ancaman itu bukan saja dari komunis, tapi seluruh persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara itu dihitung dengan cermat oleh Nahdlatul Ulama. Jadi kami tidak akan fokus pada satu ancaman, dua ancaman, tapi berbagai ancaman yang mengancam terhadap berbagai kehidupan bangsa dan bernegara, kita akan seriusi persoalan itu. Termasuk tentu saja adalah persoalan Partai Komunis yang sebenarnya tadi sudah kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan bergabung dengan Buya Safi Ma'arif dari Jogja. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Bung Karni, apa kabar? Kabar baik Buya, sehat? Alhamdulillah semakin tua. Tapi semakin segar saya lihat. Kelihatannya. Buya, ini Ya. persoalan ini walaupun berulang kali, tapi sekarang ramai lagi, Bu. Pertama dengan gagalnya seminar meluruskan sejarah di LBHI minggu lalu. Yang kedua yaitu adanya anjuran untuk menonton kembali film G30 SPKI agar kita jangan melupakan sejarah kelam bangsa ini. Apa pendapat Bu? Saya udah bosan kok bicara PKI ini. Bosan.
Oleh sebab itu menurut saya baru dapat telepon dari BBC London ya. Di saudara Endang Nurdin. Saya bilang, gimana itu? Kok masih ramai-ramai di Jakarta, di LBH? Saya bilang itu isu murahan, saya katakan. Saya ini aktivis HMI tahun 65. Kita berhadapan dengan CGMI, kita berhadapan dengan PKI. Tapi itu sudah lampau semua. Sudah lampau. Waktu itu tahun 65 itu kan komunisme di Uni Soviet masih kuat. Di Cina juga begitu, Vietnam, Kuba. Sekarang Korea Utara itu menurut saya apakah komunisme atau diktator aja sesungguhnya. Sesungguhnya komunisme itu sudah tidak laku kok. Karena dia bersifat anti kemanusiaan. Sesuatu yang anti kemanusiaan tidak akan bertahan lama. Kalau Iqbal mengatakan sebuah sarang yang ditaruh di dahan yang rapuh itu tidak akan tahan lama pasti jatuhnya. Ya menurut saya sekarang kenapa kita masih bicara komunisme, ancaman komunisme. Saya setuju dengan saudara Baidawi tadi. Kita banyak ancaman lain yang lebih penting. Kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, narkoba. Ini lebih penting dari itu. Ini kok setiap tahun diulang-ulang lagi. Nah, ini sekarang saya kenal baik dengan salah seorang anak Nyoto. Svetlana Nyoto. Itu pernah ke rumah saya. Dia sekarang berkawan baik dengan anak di Penjahitan. Sudah damai mereka. Kenapa ini kita bongkar-bongkar terus kita ulang-ulang? Ini bagi saya dari bosan dari sembilan ini. Tapi anjuran untuk menonton film itu justru dari Panglima TNI. Dan kemudian ya boleh aja bahwa tonton, boleh aja gagalnya seminar itu ya bukan sekedar perdebatan, tapi nyaris terjadi bentrokan di LBH. Iya, seminar itu apa? Kan kata ada lagu genjer-genjer. Apa? Saya rasa kenapa digagalkan seminar itu? Sungguh tidak digagal, biar aja bicara, bebas saja lah. Itu kan konstitusi kita kan memberi kesempatan, hak yang sama atau untuk bicara. Asal untuk kebaikan semua, untuk mencari kebenaran. Jadi kalau ini dikatakan bahwa PKI bangkit sekali, saya kan tidak percaya itu. Bangkit mau apa lagi? Oh, dikubur kok. Bukan saya di Indonesia ya. Si Boris Yeltsin itu selalu membubarkan Partai Komunis di Rusia tahun 90-an. Di sekarang data terakhir yang saya terima ya dari duta besar kita yang ada di sana sekarang, komunisme di Uni Soviet tinggal 13% aja lagi. Dan itu tidak berdaya. Cina walaupun masih ada partai komunis, tapi di sana kapitalisme lebih dominan. Waktu tahun 60-an, 70-an itu memang ya ada bosnya, ada induk semangnya PKI Indonesia itu. PKI Indonesia tidak pernah independen. Kecuali Tan Malaka tokohnya ya, yang seorang nasionalis, tapi dia seorang Marxis, tapi dia bukan anti-Islam dan tidak anti-nasionalisme. Berbeda dengan tokoh PKI yang lain. Kita marilah saudara kita dengan kepala dingin ya, kita selesaikan persoalan bangsa ini. Sekarang anak Panjaitan dengan anak Nyoto sudah bersahabat, mereka datang ke Jogja ke tempat di Goden sana ya, di rumah Svetlana, mereka makan pecel. Udahlah, masa ini kita bongkar-bongkar lagi, kita memperkeruh suasana. Saya takut ini dijadikan tujuan untuk pragmatisme politik. Dalam pilkada, dalam pilpres, itu tidak sehat dan tidak mendidik sama sekali. Baik, Buya, jadi Buya optimistis sekali bahwa tidak ada ancaman kebangkitan PKI kembali. Tapi ada satu pertanyaan, Buya. Kalau orang baca Karl Marx, dia mengatakan demokrasi itu tempat yang subur untuk komunisme. Caranya dengan demokrasi, kapitalisme akan bangkit, dan kapitalisme itu adalah jalan satu-satunya ke komunis, karena akan menimbulkan gap antara yang miskin dan yang kaya. Pandangan Buya gimana? Ini pandangan Karl Marx. Jadi keadaan sekarang ini kan boleh dikata lebih kapitalis. Kita juga mengatakan tadi bahwa di Cina aja udah jadi kapitalis. Padahal kapitalis itulah lahan yang subur untuk komunis. Gimana, Bu?
Ya, kenyataannya sekarang sudah begitu ya. Uni Soviet yang begitu hebat dulu waktu Perang Dingin, Cina juga begitu. Ternyata kenyataannya sudah berubah. Jadi kita jangan lagi yang sudah berubah tuh kita tidak bisa dibendung gitu. Kuba saya rasa juga maksud sudah. Saya siklusnya bisa balik lagi kan kalau kita belajar dari pendapat itu. Jalah. Kalau tidak ada keadilan tuh pasti ada keresahan, pasti ada perlawanan terhadap sistem yang mencekik keadilan itu. Bisa dalam bentuk komunisme, bisa bentuk apapun ya. Jadi keadilan ini masalah. Dunia ini kan sama-sama tidak adil. Indonesia pun ketimpang sosial kita cukup tajam. Jadi siapapun sesungguhnya nih kalau melihat ini, tapi komunisme sudah kehilangan pegangan sekarang. Mereka sudah tidak punya induk semang lagi. Induk semang sudah berganti bulu sekarang. Jadi sudah tidak apa. Bisa saja kekuatan lain ya yang akan melawan ke kemapanan kalau kapitalisme ini, neoliberalisme ini berlangsung. Saya baru bicara dengan Presiden Jokowi tanggal 17 Juli beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan dia juga resah dengan neoliberalisme ini. Dengan penguasaan konglomerat terhadap tanah dan itu persoalan keadilan. Oleh sebab itu yang penting sekarang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, sila kelima itu harus dibawa turun ke bumi berkali-kali, dibawa turun ke bumi, jangan dibiarkan melayang di udara itu. Nah, sekarang kan kita beri banyak wacana tentang Pancasila, tentang keadilan dan segala macam. Kita sama sekali tidak adil, walaupun pertumbuhan selalu ada. Pertanyaan tetap saya, pertumbuhan itu untuk siapa? Kan untuk orang-orang itu juga. Nah, sementara kelompok yang miskin belum banyak banyak perubahan nasibnya. Ini persoalan klasik kita yang belum pernah selesai. Bung Karni. Baik, terima kasih banyak Buya. Cepat tidur. Pemirsa, bagi kami orang Rusia, komunis itu anjing yang sudah mati. Tapi bagi orang Barat, komunis itu singa yang masih hidup. Kata Alexander Solzhenitsyn, sejarawan Rusia. Kita rehat sejenak.